Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ba'd. Jadi ada 3 hal yang mesti kita perbaharui. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, keimanan. Iman kita bisa naik, bisa turun, bisa berubah-ubah. Mesti kita perbaharui. Karena iman adalah kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar amal ibadah kita itu dengan kadar iman kita kepada Allah. Semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita lemah, maka lemah pula dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah kekuatan. Mesti kita perbaharui agar kita menjadi orang yang kuat dalam menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menguatkan iman kita? Bagaimana cara memperbaharui iman kita? Di antaranya, lakukanlah talabul ilmi. Hari kekajian-kajian ilmu. Karena iman kita tidak sempurna tanpa ilmu. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, yang masih kita perbaharui yaitu penyesalan. Penyesalan dengan apa? Dengan dosa. Terus kita perbaharui. Maka di antara syarat taubat adalah an-nadmu, menyesal. Ya, menyesal. Dan penyesalannya perlu diperbaharui. Bisa jadi sekarang menyesal, besok gak lagi menyesal. Sekarang menyesal, pekan depan gak lagi menyesal. Sekarang menyesal, bulan depan gak lagi menyesal. Sekarang menyesal, tahun depan gak lagi menyesal. Kalau dosa sudah lepas dari penyesalan, kemungkinan dosa itu akan terulang kembali. Terus menyesal, itu taubat yang sebenarnya. Hakikat taubat adalah an-nadmu, menyesal. Kapan? Selama-lamanya. Itu hakikat taubat. Ya. Makanya ini adalah penyesalan yang merupakan kesehatan hati. Kalau hati kita sehat, kita akan menyesal dengan dosa. Sebaliknya, kalau hati kita sakit, kita akan menyesal dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Paham nggak? Menyesal dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Itulah penyakit hati. Apa maksudnya? Bukannya seorang pemuda yang baru nikah, kamu kemarin nikah, iya, kamu belum, menyesal. Kenapa? Nggak dari dulu nikahnya, bukan begitu. Menyesal setelah kebaikan, apa maknanya? Misalnya saya bersedekah kepada sebulan, saya mengatakan nyesel sedekah kepada sebulan, nyesel saya memberikan sesuatu kepada sebulan. Emang kenapa? Orangnya nggak tahu balas budi, orangnya tidak tahu terima kasih, makanya nyesel saya berbuat kebaikan kepada sebulan. Ini penyesalan yang merupakan penyakit hati. Kenapa nyesel? Jawabannya karena kita tidak ikhlas dalam memberikan sedekah tadi. Kita bersedekah bukan kita mengharapkan ucapan terima kasih kan dari yang kita berikan, enggak sama sekali. Kita bersedekah hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah. Itu pahala. Maka kalau kita bersedekah, kita berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, dia mau terima kasih mau tidak, masa bodoh, terserah. Yang penting kita telah berbuat kebaikan kepada sebulan tadi, karena kita ingin menginginkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang beramal beribadah karena mengharapkan balasan dari manusia, pemberian dari manusia, itulah perbuatan riya. Riya. Ini penyesalan yang merupakan penyakit hati. Mungkin banyak di antara kita. 3 hal yang mesti kita perbaharui. Yang pertama, keikhlasan.
yang kedua keimanan, yang ketiga penyesalan dengan dosa.